Halo teman-teman, selamat datang di e-course Logo Design Masterclass bersama Han Pixel Ninja dan Vector Kades. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama aku, nama aku Hoirul Amri dan aku adalah logo designer, lebih tepatnya brand designer gitu ya. Dan aku juga mengelola akun @vectorkades di Instagram. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengunjungi, silahkan mengunjungi. Jadi hari ini kita akan kita akan mulai begitu untuk mendesain sebuah logo, proses-prosesnya bagaimana, dan aku akan share berbagai uh, proses yang sering aku lakukan ketika aku mendesain sebuah logo. Jadi kita langsung aja ke materi yang pertama. Ya, ini adalah pengertian logo. Jadi logo itu adalah sebuah gambar atau teks yang mewakili sesuatu, baik itu perusahaan, lembaga negara, organisasi, perorangan, dan semacamnya. Jadi penting sebuah logo itu mewakili ya. Jadi bukan hanya sebuah gambar aja, tapi memang bisa mewakili dari sebuah perusahaan ya, begitu ya, atau ya sebuah lembaga, organisasi, perorangan. Karena ketika sebuah logo itu dia nggak mewakili, maka logo itu menjadi hanya sebuah tampilan begitu ya. Jadi nggak memiliki nilai bagi si yang pemilik dan bagi si yang melihat gitu ya. Jadi penting yang pertama adalah logo itu wajib untuk mewakili ya. Next kita ke materi berikutnya. Ya, inilah ada apa itu simbol. Jadi pernah dong dengar logo, simbol gitu ya. Nah, jadi dua hal ini sebenarnya beda. Jadi logo itu tadi yang seperti aku katakan tadi kan, logo adalah sebuah gambar atau teks yang mewakili. Nah, sedangkan simbol adalah sebuah tanda yang mewakili suatu gagasan, bentuk, atau objek tertentu. Nah, misalnya aku ngambil Ampera ya. Jadi orang pasti bilangnya adalah Ampera itu simbol kota Palembang, tapi bukan logo Palembang, ya enggak? Nah, jadi simbol itu lebih kepada kayak landmark gitu ya. Misalnya Paris itu simbolnya kota apa namanya, Prancis gitu ya. Maksudnya simbol Prancis. Kemudian juga apalagi ya, macam-macam lah, macam-macam contoh untuk simbol ini. Jadi logo sama simbol itu beda ya teman-teman ya. Oke, kita next. Jenis-jenis logo. Jadi ada beberapa jenis-jenis logo yang menurut aku perlu untuk teman-teman ketahui dulu. Jadi yang pertama adalah monogram. Jadi monogram itu adalah logo yang terdiri dari hanya huruf dan biasanya menampilkan inisial sebuah brand. Jadi misalnya CC gitu ya, channel, terus HBO ya, kemudian IBM, atau misalnya aku nih, Vector Kades ya, aku akan menampilkan inisial VK begitu. Jadi dia lebih ke inisial. Next kita ke wordmark. Nah, sebenarnya hampir-hampir mirip, dia menampilkan juga seperti monogram. Namun wordmark ini lebih kepada nama dari sebuah brand. Jadi misalnya aku nih Vector Kades, jadi full Vector Kades gitu ya. Bukan VK. Kalau VK itu monogram. Sedangkan wordmark itu dia satu kata gitu. Misalnya ya kayak Google atau FeedX, tuh, kemudian Coca-Cola, Facebook, Netflix, Yahoo, dan macam-macam gitu ya. Next kita ke yang jenis-jenis yang ketiga, ya ini adalah pictorial. Nah, kalau pictorial ini dia menggunakan simbol ya, misalnya simbol macan, kemudian juga apel, atau simbol apa ya, biasanya juga dia berhubungan sama usahanya gitu ya. Misalnya kita mau bikin di sebuah usaha makanan gitu ya, akhirnya kita bikin logonya itu pictorial dengan menggunakan simbol sebuah apa ya, misalnya kita jual kue nih, nah jadi kita gunain simbol dari sebuah kue. Nah begitu, itu contoh pictorial ya. Jadi menggunakan bentuk yang apa sih yang kita bisa bayangkan, maksudnya gitu. Oke, next ke abstrak. Nah, ini kebalikan dari pictorial. Kalau pictorial tadi kan aku jelasin bahwa yang biasa kita ingat atau kita bisa bayangkan lah bentuknya gimana. Kalau abstrak itu nggak ada bentuk yang pasti begitu ya. Dia kayak kotak aja atau bulat aja gitu kan, atau tanda centang.
Tapi di dunia nyata kan kita nggak bisa menemukan kayak misalnya bentuk segitiga gitu kan. Nah, ini pengertiannya adalah logo yang sama sekali tidak memiliki bentuk spesifik yang biasanya manusia bayangkan. Kelebihan logo jenis ini, dia tidak akan terpengaruh dengan kebiasaan, norma, kebudayaan karena sifatnya yang abstrak. Nah, kenapa aku bilang tidak terpengaruh? Karena ya ada beberapa negara begitu ya, atau kebudayaan-kebudayaan yang memang membatasi lah gitu ya penggunaan bentuk-bentuk. Misal nih, di satu agama misalkan itu melarang menggunakan ikon hewan ini, hewan itu gitu kan, atau melarang menggunakan simbol-simbol yang ada hubungannya dengan masa lalu. Nah, itu kan kalau itu kan pasti akan dilarang gitu ya. Nah, kalau abstrak ini dia bisa terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Oke, kita next ke yang berikutnya, yakni adalah maskot. Nah, kalau maskot sih menurut aku teman-teman udah pasti paham dan udah bisa mengenali lah ya. Biasanya memang bentuknya kayak karakter-karakter kartun gitu kan. Kayak KFC sama Wendy's. Mungkin nggak perlu aku jelasin lebih banyak kalau soal maskot ya. Pasti teman-teman udah bisa mengenali dengan mudah. Kemudian lambang. Lambang adalah jenis logo yang lebih cenderung ke tradisional dan memiliki tampilan yang biasanya cukup detail. Ya misalnya kayak lambang OSIS, kemudian lambang negara. Nah, biasanya juga lambang ini dia lebih ke arah apa ya? Ke logo-logo yang sifatnya formal gitu ya. Lembaga kenegaraan begitu. Jadi makanya kita sering dengar itu lambang negara misalnya, bukan logo negara gitu kan. Kemudian kita ke fungsi logo. Jadi fungsi logo itu adalah yang pertama membuat brand tampak lebih menonjol di mata konsumen. Kedua adalah meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli produk sebuah brand. Yang ketiga adalah sebagai wajah perusahaan. Yang keempat adalah tanda pengenal. Dan yang kelima adalah pembeda dengan kompetitor. Jadi teman-teman udah bisa menangkap nih ya maksudnya gimana ya. Oke, next kita ke syarat-syarat logo yang baik. Jadi ada 5 poin sebenarnya yang selalu aku katakan ke teman-teman itu, bahwa logo yang baik itu harus mudah diingat. Belum tentu mudah diingat itu berarti dia simple. Ya, jadi banyak tuh kita kan dapat atau ngelihat logo-logo yang sebenarnya agak ribet, tapi malah mudah diingat kan. Nah, jadi logo itu mudah diingat, tapi bukan berarti harus selalu simple. Tapi kalau simple kan biasanya lebih mudah diingat tuh, ya enggak? Makanya sekarang banyak sekali logo-logo itu yang menurut aku simple-simple gitu biar dia mudah diingat. Kemudian yang kedua adalah tak lekang oleh waktu. Jadi logo itu ya kalau bisa gitu ya, jangan ganti-ganti terus, setiap 1 tahun sekali ganti, setiap 1 tahun ganti gitu ya. Yang ada malah audiens atau konsumen yang ingin membeli produk kita itu malah jadi bingung, karena lah ini kok produknya bentuknya beda lagi, atau kok logonya ganti lagi, ini produknya beda atau gimana, padahal namanya sama. Nah, itu usahakan kita ketika mendesain sebuah logo itu harus tak lekang oleh waktu. Kemudian yang ketiga adalah mudah diaplikasikan di berbagai media. Jadi ketika kita mendesain sebuah logo, kita juga harus memikirkan logo itu akan diterapkan di mana aja, entah itu di sebuah botol, kemudian atau di sebuah pin, atau di smartphone, di icon yang kecil ya di handphone itu kan, terus dicetak di ukuran gede seukuran spanduk. Nah, itu kita harus tahu dan kita harus memikirkan hal tersebut biar nanti desain logonya tetap konsisten dan tetap bisa mudah digunakan gitu ya. Karena aku sering ketemu sama desain logo itu yang ketika udah udah dibikin ukuran kecil, malah kita sulit ngelihatnya lagi ya karena udah terlalu detail gitu. Makanya tadi aku bilang logo itu ya perlu sebenarnya untuk sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi. Logo itu bisa kita buat lebih simple biar nanti ketika kita mau pakai di berbagai kondisi bisa lebih mudah begitu ya. Yang keempat adalah sesuai target. Nah, sesuai target di sini adalah ya kita bikin desain logo itu memang menyesuaikan target dari produk yang kita ingin buatkan sebuah logo itu ya. Jadi misalnya sebuah produk mainan anak-anak, tentu logonya tidak akan terlihat seperti logo corporate misalnya, atau terlihat menyeramkan
seperti logo-logo band-band rock misalnya gitu kan. Tapi yang pasti kalau misalnya targetnya adalah anak-anak, ya berarti kita harus bikin logonya yang anak-anak gitu ya, yang ceria, yang juga disukai anak-anak, warnanya juga mungkin bisa pakai warna-warna pastel begitu. Jadi ya kita menyesuaikan target. Makanya nanti akan aku share juga untuk kita mengisi brief ya, atau kita memberikan brief pada klien. Nanti pokoknya akan aku jelaskan step by step, jadi teman-teman bisa pelajari, yang insya Allah juga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan kita semua. Dan yang terakhir adalah unik. Jadi logo itu mau dia mudah diingat, terus dia tak lekang oleh waktu, terus mudah diaplikasikan dan sesuai target, tapi kalau nggak unik, itu menurut aku sangat disayangkan. Karena keunikan inilah yang membuat kita menjadi beda dengan orang lain atau dengan kompetitor gitu ya. Jadi menurut aku poin yang kelima ini cukup di highlight ya, karena harus unik. Walaupun ya kita kadang berpikir keunikan itu udah mulai kesulitan untuk kita cari di zaman sekarang yang penuh dengan inspirasi yang udah banyak sekali gitu ya. Baiklah, mungkin segitu aja kali ya teman-teman untuk materi yang pertama ini. Semoga teman-teman bisa pelajari dan coba ulang-ulang lagi videonya biar bisa lebih paham lagi. Aku harap untuk materi pertama ini udah cukup, dan kita akan ke materi berikutnya. Dan aku harap teman-teman tetap semangat untuk ke materi-materi berikutnya dan bisa ikut dalam prakteknya nanti. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.